Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga pada hari ini kita masih bisa mendengarkan dan menyampaikan materi. Langsung saja, salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah golongan Utsmani Muda. Golongan Utsmani Muda merupakan golongan anggota cendekiawan yang ada pada kerajaan Utsmani. Di antaranya ada Ibrahim Sinasi, Namik Kemal, Ali Swafi, Zia Pasha, dan Aga Effendi. Mereka diantaranya adalah kelompok yang menentang kerajaan Absol Kesultanan, dan mereka mendirikan mendirikan sebuah gerakan bawah tanah pada tahun 1865 dan akhirnya semua usaha mereka itu terbongkar oleh pemerintah dan dibubarkan oleh pemerintah, dan sebagian dari mereka melarikan diri ke Turki, dan pada saat itulah muncul gerakan Utsmani gelar Utsmani. Adapun kelompok mereka ini bervariasi dan tidak memiliki hanya satu ideologi, tapi memiliki bermacam ideologi. Tetapi tujuan mereka ini sama, hanya satu, yakni ingin mendirikan kerajaan yang berkonstitusi. Dan dalam mengembangkan ide pembaharuannya, salah satu anggota Utsmani Muda ini, yakni Sinasi Effendi, menciptakan sebuah surat yang berjudul Farkas ay Askar, artinya tetapi surat ini tidak bertahan lama karena ia meninggalkannya dan beralih ke Turki. Tetapi hal ini dilanjutkan oleh Namik Kemal, dan Namik Kemal pun beralih ke Turki. Setelah tahun 1871, Namik Kemal kembali ke Utsmani dan ia menciptakan lagi surat yang berjudul Ibrit, yang artinya pelajaran. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama seperti sebelumnya, dan Utsmani Muda ini pemikirannya sangat terpengaruh oleh kaum Eropa. Maka tidak heran jika kaum Utsmani ini berpikir liberal. Dan pada akhirnya pada tahun 1876 ada harapan bagi kaum Utsmani Muda untuk keberhasilannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, perlawanan demi perlawanan dan kritikan datang menghampiri kaum Utsmani Muda, sehingga apa yang ditata sebelumnya itu tidak berhasil dan bisa dikatakan gagal. Jadi mereka tidak berhasil mendirikan kerajaan yang berkonstitusi pada abad ke-19. Adapun beberapa kendala yang menghampiri kaum Utsmani Muda sehingga tidak berhasil dalam meningkatkan misi-misinya ini, yang pertama itu ekonomi yang mereka harapkan dari kaum Barat itu adalah ekonomi kaum Barat ini pun tidak mapan. Dan yang kedua, ide-ide yang mereka paparkan itu tidak diterima oleh kaum Turki. Dan yang ketiga ini
mereka terlalu bersosialisasi dengan kaum barat dan dengan kaum bawah. Dan yang keempat, mereka ide-ide mereka ini terlalu ide-ide yang mereka dapatkan ini dari kaum yang intelektual, bukan dari masyarakat mereka sendiri. Dan yang kelima, mereka ditangkap oleh pemerintah, diamankan oleh pemerintah dengan dalil-dalil yang terkuat. Dan yang keenam, masyarakat mereka sendiri tidak membebaskan kaum Utsmani muda ini dari tahanan pemerintah, tetapi mereka malah biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa. Baiklah, mungkin itu sekian dari penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, yakni Saudara Wahyudi. Kemudian yaitu golongan Turki Muda. Gerakan golongan Turki Muda ini pada dasarnya memiliki ciri yang sama dengan golongan Utsmani Muda dan dapat dikatakan sebagai perjuangan lanjutan dari Utsmani Muda. Golongan ini timbul karena tidak senang dan tidak setujunya dengan absolutisme dan tirani yang dilakukan oleh Sultan di Turki yang pada saat itu adalah Sultan Abdul Hamid. Pada saat itu, rasa tidak senang timbul bukan hanya di kalangan kaum intelijensi yang dipengaruhi pemikiran liberal, tetapi juga di golongan pegawai sipil dan juga di kalangan kaum militer. Bahkan di perguruan tinggi, rasa tidak senang ini juga kelihatan meluap keluar. Guru-guru bercerita tentang pemuka-pemuka Utsmani Muda dan ide-ide mereka hingga membuat murid merasa rindu ke zaman Utsmani Muda. Dalam situasi demikian, timbullah gerakan-gerakan oposisi terhadap pemerintahan absolut Sultan Abdul Hamid. Oposisi di kalangan perguruan tinggi mengambil bentuk perkumpulan-perkumpulan rahasia. Di kalangan intelijensia, pemimpin-pemimpinnya lari ke luar negeri dan dari sana melanjutkan oposisi mereka. Kemudian di kalangan militer menjelma dalam bentuk komite-komite rahasia. Oposisi yang berbagai kelompok itulah yang kemudian dikenal dengan nama Turki Muda. Ide perjuangan Turki Muda antara lain dimajukan oleh 3 pemimpin, yaitu Ahmad Riza, Mehmet Murad, dan Pangeran Sabahaddin. Dalam perjalanannya, kelompok Turki Muda dikenal sebagai kelompok pembaharu pertama yang merencanakan industrialisasi. Hal ini kemudian dilegal formalkan dalam Undang-Undang tentang Industri pada tahun 1909 yang kemudian diperbarui pada tahun 1915. Meskipun mereka hanya mendapatkan keberhasilan yang kecil dalam bidang industri, namun paling tidak Turki telah memiliki jaringan kerja bagi rencana pembangunan ekonomi masa mendatang. Di samping itu tentunya pasti dalam pembaruan bidang pendidikan, terutama pendidikan tingkat dasar yang selama ini nyaris diabaikan, pada akhirnya ketiga pemimpin dari Turki Muda ini, yaitu Ahmad Riza, Mehmet Murad, dan Pangeran Sabahaddin serta para pengikut mereka sepakat untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Keputusan ini diambil setelah diadakannya 2 kali konferensi di Eropa dan yang terakhir di Paris pada tahun 1970 Masehi. Sampai pada tahun 1908 revolusi terjadi dan kekuasaan Sultan berakhir dan diberlakukan konstitusi baru. Karena pembelaan konstitusi baru tidak banyak dan lemah, maka dalam perkembangan selanjutnya akhirnya pemerintah mengalami degenerasi ke dalam satu bentuk militer, dan pemimpin-pemimpin Turki Muda yang sama sekali tidak menerima kritikan-kritikan dari pihak lain
dan bahkan semua gerakan oposisi dibubarkan dan para pemimpin-pemimpin dibuang, sehingga perjuangan Turki muda pun juga dapat dikatakan tidak banyak berhasil. Mereka hanya berhasil dalam menggulingkan sultan, tetapi tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang telah mereka cita-citakan. Dan juga kekuasaan mereka tidak dapat diatur dengan rapi, sehingga membuat kekuasaan mereka menjadi berantakan. Dan sebagai kesimpulan dalam materi kami yaitu perjuangan gerakan Utsmani dan Turki muda tidak dapat dilupakan begitu saja. Jasanya dalam perkembangan negara Turki sangat banyak hingga membuat negara Turki sekarang dapat berdiri. Bahkan pengaruhnya pun menyebar hingga ke berbagai negara, terutama Indonesia. Sultan Abdul Aziz, sultan yang memiliki sifat otoriter dan kepemimpinannya bersifat absolut, dilawan oleh gerakan Utsmani muda. Keinginan untuk berdirinya negara demokrasi yang maju dan dapat bersaing dengan negara lain adalah tujuan utama dari gerakan Utsmani muda, hingga mereka pun dapat menurunkan Sultan Abdul Aziz. Tetapi absolutisme Sultan Turki tidaklah berakhir dan dilanjutkan oleh Sultan Abdul Hamid, sehingga dapat dikatakan perjuangan dari Utsmani muda tidaklah berhasil. Namun perjuangan dari Utsmani muda pun dilanjutkan oleh golongan Turki muda. Mereka melawan Sultan Abdul Aziz dan pada akhirnya dapat menurunkannya dari jabatan sultan, sehingga Turki pun menjadi milik golongan Turki muda. Tetapi karena kekuasaan berantakan, karena tidak diatur dengan rapi, dan pada akhirnya Turki muda pun gagal dalam mewujudkan cita-citanya dan hanya berhasil dalam menggulingkan kekuasaan absolutisme saja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.